Adik-adik, kita berdoa dulu ya. Kunci tangannya, tunduk kepala, kita tutup mata. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur padamu pada hari ini. Kami semua boleh ada sebagaimana kami ada. Semua berkat pertolongan Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau beribadah Tuhan, mau memuji dan muliakan Tuhan, dan juga mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami semua, berikan semangat, sukacita, dan konsentrasi bagi kami untuk beribadah pada hari ini. Juga guru-guru sekolah minggu yang mengarahkan ibadah, Tuhan tolong, sertai, dan berkati. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semuanya katakan amin. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya Kak. Iya benar. Oke, hari ini kita mau bernyanyi bersama-sama untuk Tuhan. Ayo semuanya kita berdiri ya. Kita nyanyi lagu apa ya Kak Li? Kita akan menyanyikan lagu Kudaki-daki Gunung yang Tinggi. Ayo. Ayo semuanya sambil tepuk tangan dan ikutin gerakannya Kak Dati dan Kak Elizabeth ya. Ya, ayo lebih semangat memuji Tuhan. Kudaki-daki gunung yang tinggi. Kudaki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Kudaki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan sekaligus kita akan menjalankan kata persembahan kita akan menaikkan pujian yang berjudul Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, kini aku anakmu, layakkan seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, kini aku anakmu, bagaikan sesuai dengan rencanamu. Halo, shalom anak-anak. Puji Tuhan, senang pada hari ini bisa berbagi firman Tuhan buat anak-anak sekolah minggu semuanya. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Lipat tangan, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini, karena kami semua boleh dalam keadaan sehat, dan kami boleh mendengar firman Tuhan pada hari ini. Berkati setiap kami, supaya kami bisa duduk dengan tenang mendengar firman Tuhan. Berkati ibu guru yang akan menyampaikannya buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Ya, puji Tuhan. Pada hari ini kita akan dengar firman Tuhan dengan tema berkat berasal dari Allah. Berkat berasal dari Allah. Ayat pembacaan firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Matius pasal 6 ayat 20. Matius pasal 6 ayat 20, firman Tuhan berkata demikian, Ibu akan membacanya, silakan anak-anak mendengarnya. Matius pasal 6 ayat 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Hari ini kita akan dengar sebuah cerita Alkitab tentang Sodom dan Gomora dari Matius pasal 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Anak-anak, coba lihat apa yang Ibu pegang. Ini, ya, kalian semua pasti tahu ini adalah garam. Dan ibu-ibu atau mama-mamanya kalian sering pakai ini di dapur untuk memasak. Ya, garam rasanya asin dan ini biasanya dipakai untuk mengolah masakan supaya menjadi enak, ya. Nah, pada hari ini kita akan dengar satu cerita dari Alkitab tentang garam. Tahukah kamu bahwa ada orang yang berubah, ada orang yang menjadi tiang garam atau patung garam? Nah, Ibu akan menceritakannya. Ini sebuah cerita dari Alkitab. Silakan adik-adik duduk dengan tenang untuk mendengarkannya. Apakah kalian sudah siap? Oke, Ibu akan bercerita, duduk manis. Dengar firman Tuhan. Ada sebuah cerita di Alkitab yang menceritakan bagaimana kisah seorang ibu dapat menjadi tiang garam atau patung garam. Pada suatu hari, Allah berfirman kepada Abraham bahwa ia akan menghukum atau menghancurkan kota Sodom dan Gomora dengan api dan belerang yang turun dari langit. Mengapa Tuhan menghukum kota Sodom dan Gomora? Karena orang-orang di kota itu sangat jahat. Di kota itu tinggal Lot dan keluarganya. Lot ini adalah keponakan Abraham. Ia tinggal di kota Sodom bersama istri dan 2 orang anaknya. Nah, ketika Tuhan akan menghancurkan kota Sodom, ia tidak ingin menghukum Lot dan keluarganya. Lot dan keluarganya mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Tuhan ingin menyelamatkan mereka. Nah, ketika kota Sodom dan Gomora akan dihancurkan, pada keesokan paginya, malaikat Allah datang dan menuntun Lot dan keluarganya untuk lari pergi menyelamatkan diri. Malaikat Tuhan itu berpesan kepada Lot dan keluarganya agar mereka berlari dengan cepat dan tidak boleh menoleh ke belakang. Tetapi malang bagi istri Lot ketika mereka bergegas untuk pergi lari meninggalkan kota Sodom dan Gomora. Istri Lot masih mengingat rumah mereka yang mewah. Istri Lot masih mengingat harta bendanya yang banyak di Sodom. Ia menoleh ke belakang. Dan apa yang terjadi kepada istri Lot? Dia menjadi tiang garam, tidak bisa bergerak lagi. Nah, tinggal Lot dan kedua anaknya. Mereka kemudian pergi dan tinggal di kota Zoar. Lot dan keluarganya diselamatkan oleh Tuhan, yang walaupun istri Lot mati dan harta benda mereka semua habis di Sodom, tetapi jiwa mereka diselamatkan, Lot dan kedua anaknya. Nah, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, dari pengalaman cerita istri Lot untuk tidak mendengar
firman Tuhan dengan menoleh ke belakang untuk melihat semua harta bendanya menjadi peringatan untuk kita. Jangan mengandalkan uang kita atau harta atau kekayaan orang tuamu atau kekayaan kamu ketika kamu menjadi besar nanti. Tetapi yang Tuhan Yesus mau kita mengandalkan Dia, mengandalkan firman-Nya dalam hidup kita setiap hari. Istri Lot melanggar perintah Allah. Dia tidak taat kepada Tuhan yang seharusnya menjadi andalannya. Akhirnya dia dihukum menjadi tiang garam. Anak-anak, harta dapat dicari. Tuhanlah yang memberi kekuatan bagi orang tua kita untuk bekerja. Jadi andalkanlah Tuhan dalam kehidupanmu setiap hari. Bukan uang, bukan harta, tetapi bergantunglah kepada Tuhan karena Dia yang memberi berkat. Ketika Lot berlari menuju kota Zoar, dia tidak menoleh ke belakang. Dia mentaati pesan Tuhan. Bagi Lot, harta benda tidak dapat diandalkan. Harta benda tidak dapat menyelamatkan dia. Tidak bisa menghentikan murka Allah. Hanya Allah saja yang dapat diandalkan. Namun sayang, istri Lot menoleh ke belakang. Hatinya masih melekat pada harta benda yang ditinggalkannya banyak di Sodom dan Gomora. Harta benda dan kekayaan yang selama ini diandalkan oleh istri Lot tidak mampu menyelamatkan dirinya. Istri Lot melanggar perintah Allah. Dia tidak taat kepada Tuhan yang seharusnya menjadi andalannya. Akhirnya ia dihukum menjadi tiang garam. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam kasih Allah, di dalam kasih-Nya, Ia menuntut ketaatan. Ketika kita tidak taat, maka hukuman akan terjadi seperti istri Lot yang akhirnya menjadi tiang garam. Anak-anak semua yang Yesus kasihi, semua yang ada di dunia ini bersifat sementara atau fana. Janganlah bergantung kepadanya. Semuanya itu tidak bisa diandalkan. Andalkanlah Tuhan Yesus yang berkuasa, yang berdaulat dan besar kasih-Nya. Amin. Puji Tuhan. Inilah firman Tuhan buat kita pada hari ini. Anak-anak semua diberkati dan Tuhan Yesus dimuliakan. Mari kita berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah memberkati kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur untuk firman Tuhan yang mengajarkan kami pada hari ini untuk taat melakukan perintah Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Tolonglah kami ya Tuhan, jadikanlah kami anak-anak sekolah minggu yang taat, anak-anak yang dengar-dengaran, anak-anak yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita mau nyanyi satu lagu lagi. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Ayo semuanya berdiri.
Baik adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, Kakak Darli akan memimpin kita dalam doa berkat. Mari kita berdoa bersama-sama, kunci tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, pada siang hari ini, kami sangat bersyukur atas pimpinan Tuhan buat kami. Engkau berkati kami Tuhan dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya dengan kasih-Mu yang luar biasa buat kami. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkati setiap aktivitas yang kami lakukan, kesehatan kami Tuhan Engkau jaga. Kami sudah beribadah pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat yang Engkau berikan buat kami. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan semua hanya dalam tangan-Mu. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Demikian ibadah kita pada hari ini. Kak Darli Dan Kak Elizabeth undur diri. dan mengucapkan Selamat hari Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Bye.